Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mas Mansur, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, kita akan belajar di halaman 53, 56, 57, 60, 61, dan 63. Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tempat untuk bermain. Nah, perhatikan di halaman 53 anak-anak, ada 2 tempat. Nah, yang pertama ini adalah halaman rumah atau taman. Dan gambar yang kedua adalah pantai. Nah, kita bisa bermain apa saja sih di taman? Lompat tali, congklak, dan bermain kelereng. Nah, kalau di pantai kita bisa bermain apa anak-anak? Bermain pasir, berenang di tepi pantai, bermain jala ikan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalian bisa menuliskan atau menambahkan ya. Kemudian untuk matematika kita akan belajar bangun ruang. Nah, kemarin kita kan sudah belajar bangun datar. Sekarang belajar tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Suatu bangun yang memiliki ruangan dan memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, anak-anak, kemarin kita kan sudah belajar bangun datar. Nah, tidak memiliki ruang karena hanya sebatas kotak. Sedangkan bangun ruang itu memiliki ruangan. Contohnya, nah ini adalah bangun ruang kubus, bangun ruang balok, bangun ruang tabung, bangun ruang bola atau lingkaran, bangun ruang kerucut. Nah, kemudian ada bangun ruang limas segitiga dan prisma segitiga. Apa yang membedakan limas segitiga dan prisma segitiga? Kalau prisma segitiga itu antara atas dan bawah memiliki ukuran yang sama. Ada atapnya anak-anak. Sedangkan kalau limas itu tidak ada atapnya. Hanya sebatas pucuk saja ya. Nah, di halaman 56 kita akan mengenal benda yang sesuai dengan bangun ruang. Ada 5 benda dan ada 5 bangun ruang. Kita cocokkan. Nah, di sini ada rubrik anak-anak. Sesuai dengan bangun apa ya? Nah, sesuai dengan bangun kubus. Kemudian kado sesuai dengan balok. Kemudian ada bola sesuai dengan bangun ruang bola atau lingkaran. Kemudian ada pembatas jalan raya. Biasanya kalian tahu kan apa gambar tersebut yang ada di jalan raya? Nah, itu sesuai dengan bangun ruang kerucut. Dan yang terakhir ada kaleng anak-anak, sesuai dengan bangun ruang tabung. Nah, kemudian di halaman 57 kita akan mengenal sisi dan rusuk bangun ruang. Ustazah akan memberikan satu contoh. Nah, ini apa anak-anak? Ini adalah kubus. Kita akan belajar tentang sisi dan rusuk. Yang mana sisinya? Yang mana rusuknya? Di sini ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kenapa ada di pucuk-pucuk sini? Untuk mengetahui sisi dan rusuknya. Sekarang kita akan belajar sisi dulu anak-anak. Nah, sisi bangun ruang. Yang mana sih sisi bangun ruang itu? Perhatikan. Kalau kita lihat kubus atau kotak yang ada bangun ruangnya, itu pasti kalian melihat ada depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, dan samping kiri. Itu dinamakan sisi anak-anak. Nah, kita lihat di sini. Sisinya Ustazah contohkan A, B, E, F. Nah, itu namanya sisi depan. Kemudian kalau sisi samping bisa B, C, E, G, B, C, F, G. Nah, jadi kita hitung ada berapa sisi ya? Sisi depan 1, sisi belakang 2, kemudian 3 ada sisi kanan, 4 sisi kiri, kemudian 5 sisi atas dan 6 sisi bawah. Ada berapa sisi anak-anak? Ada 6 sisi. Apa saja itu? Ada sisi A, B, C, D,
ada sisi EFGH, ada sisi ABEF, kemudian ada sisi DCGH, kemudian ada sisi BCFG yaitu sisi kanan, ada sisi ADEH sisi kiri. Jadi kita lihat hurufnya anak-anak dari titik ketemu titik. Nah, kemudian sehingga membentuk dinding segi 4 tadi. Jadi jumlah sisi kubus adalah 6. Kemudian kita akan menghitung rusuk bangun ruang. Apa itu rusuk anak-anak? Rusuk adalah garis. Nah, garis antara titik ketemu titik. Bagaimana itu? Nah, garisnya seperti rusuk anak-anak. Sama dengan ruas. Ruas kemarin kan garis. Kalau dalam bangun ruang itu disebut dengan rusuk. Kita hitung rusuknya. Garis ke A ke B dinamakan rusuk AB. Kemudian rusuk B ke C dinamakan rusuk BC. Dan seterusnya. Ada berapa rusuk? Kita hitung ya. Rusuk pada kubus yaitu AB. Kita cari yang garis lurus dulu anak-anak, garis tidur. Ada AB, BC, kemudian ada CD, kemudian ada DA. Nah, kemudian kita lihat lagi di atasnya. Ada garis tidur, ada EF, ada FG, ada GH, dan ada HE. Nah, kemudian garis tegaknya kita hitung. Ada AE, ada BF, ada CG, dan ada DH. Kita total jadi jumlah rusuk kubus adalah 12. Kemudian untuk PPKN kita akan belajar sikap kerukunan dan persatuan. Nah, di halaman 60 terdapat sikap kerukunan dan persatuan anak-anak. Apa saja itu? Ada kerjasama, ramah, menolong, kompak, dan rukun. Nah, kalian cari dan kalian lingkari ya. Kemudian untuk PJOK kita akan belajar gerakan tubuh. Di halaman 61 terdapat gerakan tubuh anak-anak. Nah, di sini ada pilihannya. Nomor 1, Mentari berperan sebagai kelinci. Kelinci berusaha menghindari lemparan bola dan terkaman singa. Nah, yang benar yang mana? Kita tarik garis. Nah, ini yang benar. Kemudian yang kedua, Gio berperan sebagai singa. Singa berusaha menerkam hewan-hewan. Nah, gerakan singa yang benar adalah yang ini. Kemudian yang terakhir, Reddy berperan sebagai pemburu. Pemburu berusaha menembak hewan-hewan dengan cara melempar bola. Nah, gerakan melempar bola yang benar adalah seperti ini. Kemudian di halaman 63 terdapat akibat tempat bermain kotor dan ada cara menjaga tempat bermain bersih dan sehat. Apa saja itu akibat tempat bermain kotor? Bau yang tidak enak, membuat tempat bermain tidak nyaman, lingkungan menjadi tercemar, dan menimbulkan penyakit. Jadi kalau kalian bermain harus di tempat yang bersih dan sehat anak-anak. Nah, bagaimana cara menjaga tempat bermain bersih dan sehat? Membuang sampah ke tempat sampah. Mainan dirapikan di tempatnya. Dan yang terakhir, tempat bermain dibersihkan. Nah, setelah bermain itu jangan dibiarkan saja anak-anak, tapi harus dibersihkan. Oke? Nah, itu tadi materi yang Ustazah sampaikan. Jangan lupa untuk belajar dan dikerjakan halamannya ya, di halaman 53, 56, 57, 60, 61, dan 63. Nah, yang Ustazah tidak sebutkan berarti tidak perlu dikerjakan ya.
Ustazah akhiri, wassalamualaikum